Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Ini mungkin saya bercerita saya mulai dari pengobatan itu, tapi memang insya Allah banyak yang terlibat ya. Dan sekaligus nanti saya juga di sini mau mohon maaf ya, karena memang saya tidak bisa menyampaikan permohonan maaf saya itu bagi bagi semuanya lah yang saya ceritakan di sini ya. Makanya saya lewat sini sekalian nanti saya cerita tentang saya berapa lama di pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu merantau itu kan dimulai dari tahun lebih kurang itu tahun 2000. Dan masih saya ingat persis itu pada waktu itu sebelum saya berangkat merantau dari Medan. Saya sudah cerita dulu sama orang-orang yang pendahulu saya yang sudah lama merantau. Apa sih rahasianya biar kuat merantau gitu kan. Karena pada waktu itu saya itu bisa dibilangin anak yang paling disayang di rumah ya. Jadi saya itu tidak bisa meninggalkan orang tua saya itu kalau jauh. Bahkan pada waktu itu perjalanan 1 hari itu pun saya tidak bisa ninggalin orang tua. Karena saya selalu ingat ke rumah, ingat orang tua saya gitu. Maka saya ingat terus itu saya bertanya dengan orang yang sudah lama merantau ya, rahasianya apa gitu. Ternyata pada waktu itu saya dikasih tahu, rahasianya begini katanya. Di saat kamu pamit terakhir pada orang tua kamu, ini sih jangan diikuti ya. Jangan diikuti bahasa saya ini karena nanti ini sedikit banyaknya banyak orang yang nggak setuju. Tapi ini memang demi saya mengejar cita-cita saya, begitu. Jadi kata bapak itu pada waktu itu, kalau kamu kepengen mengerantau, ada satu teknik yang bahkan kamu itu akan lupa semuanya, begitu. Jadi tekniknya bagaimana? Jadi tekniknya di saat kamu salim orang tua kamu yang paling terakhir, pas kamu mau berangkat, sudah jangan melihat lagi ke belakang. Nanti insya Allah itu kamu sudah tidak ingat lagi katanya. Ya alhamdulillah pada waktu itu saya lakukan. Pada waktu itu saya nangis saja di dalam hati, tapi memang itu demi cita-cita saya juga ya. Pas saya salim orang tua saya itu, masih saya ingat terus pas saya mau naik mobil, orang tua saya yang perempuan datang bawa masih gendong adik saya yang kecil-kecil tuh. Langsung saya dihampiri ke mobil itu, saya nggak ngelihat orang tua saya, bahkan orang tua saya pada waktu itu nangis melihat saya pergi. Tapi saya tahu ini resikonya nih saya mengambil keputusan nih. Setelah saya salim yang terakhir, saya pergi tanpa melihat ke belakang. Akhirnya orang tua saya selalu nangis gitu. Tapi saya alhamdulillah sudah nggak ingat rumah lagi. Dan sudah nggak ingat orang tua sih ingat, tapi kangennya sudah jauh berkurang ya. Setelah itu saya merantau, saya berjalan ya dari Medan sampai ke Merak itu. Biasanya kalau orang Medan merantau itu hampir semua pakaian itu dibuang di laut. Bahkan biasanya yang dipakai untuk merantau itu hanya pakaian hanya inilah umpamanya, hanya apa yang dipakai itu maka itu yang dibawa merantau. Akhirnya saya nyampe ke kota. Saya merantau itu bukan seperti orang. Jadi saya merantau itu seperti gelandangan ya. Saya tidak punya keluarga, tidak punya duit, tidak punya tujuan, dan tidak punya saudara. Terus saya tidak punya teman merantau. Akhirnya saya nyampe ke Jakarta pada waktu itu. Sebenarnya adik saya dulu pada awalnya sudah duluan dia merantau sekitar 4 tahun sebelum saya itu merantau. Tapi yang namanya dia juga lagi susah. Paman saya juga ada beberapa orang juga merantau di Jakarta pada waktu itu. Tapi memang mereka juga lagi susah pada waktu itu. Makanya saya tidak minta tolong ya ke sana. Terus juga kayak om-om saya juga banyak di Jakarta. Ya banyak lah, keluarga saya kan keluarga perantauan semua. Tapi saya tidak minta tolong sama mereka.
Akhirnya saya jadi gelandangan. Saya tidurnya pada waktu itu sering di terminal, terus sering di stasiun. Hampir bisa dibilangin stasiun yang di Jakarta itu, terutama seperti stasiun Gondang Dia, stasiun kota, kayak stasiun Senen, terus seperti stasiun Bogor. Saya itu sering tidur di situ untuk mengejar cita-cita saya. Terus lama-kelamaan saya tidur di stasiun, terus lama-lama saya keluar dari situ terus ke terminal. Terus saya juga lama tidur di terminal itu, nggak punya saudara, nggak punya teman, hidup berjuang di terminal dengan teman-teman saya itu. Akhirnya setelah itu lama-lama di sana, paling saya lama itu di Pondok Kopi. Apa yang dilakukan orang di terminal, maka itu saya lakukan pada waktu itu. Tapi memang berbeda terminal sekarang. Suasana sekarang, kondisi sekarang itu dengan kondisi dulu. Kalau dulu kan masih rawan. Kalau sekarang semuanya sudah aman. Kalau sekitar tahun 2000 itu kan masih sangat rawan sekali. Nah, maka disitulah saya tempatkan diri saya. Setelah lama di Jakarta ya, habis di Jakarta, terus saya ke Bogor, terus saya ke Sukabumi, sampai mutar-mutar terus di daerah sana. Akhirnya saya bosan pada waktu itu. Jadi saya pada waktu itu kalau nggak salah begini, saya kepengen ke Jawa. Bukan, saya kepengen merantau, tapi bukan di Jakarta sini. Jadi saya kepengen naik kereta itu, di mana nanti ujung terakhir stasiun itu berhenti, maka di situ saya akan turun. Maka disitulah saya akan berjuang lagi. Pada waktu itu pikiran saya begitu. Nah, masih saya ingat terus pada waktu itu di jam 7 sore ya. Jam 7 sore itu, kereta itu kan ada dua. Ada satu yang arah ke Surabaya, ada satu yang stasiun terakhir Surabaya. Ada stasiun terakhir itu di Cilacap. Begitu. Akhirnya saya di antara yang dua ini saya tidak bisa ngambil keputusan. Maka saya ambillah pada waktu itu koin ya. Koin itu saya lemparkan ke atas begini. Saya tandai dulu ini, kalau ini nanti koin ini jatuh ke depan sini, umpamanya koin yang 500-an itu kalau dia nanti gambar burung, berarti saya naik yang arah ke Surabaya. Terakhir di Surabaya. Nah, mungkin saya rencananya ke Bali. Kalau nanti koin yang dibaliknya itu yang muncul, maka saya terakhir ke Cilacap itu. Akhirnya saya lemparin koinnya ke atas, akhirnya teng gitu. Keluarlah yang arah ke Cilacap. Akhirnya saya naik kereta rep ke sini. Seingat saya pada waktu itu kan Jawa itu kota besar. Nah, ternyata setengah-setengah jalan itu, seingat saya dari Jakarta ke Pulau Jawa itu hanya sekitar 2 jam sampai 3 jam. Ternyata semalaman. Saya lihat, kok ini Jawa kok rasanya seperti hutan apa ya gitu. Banyak pohon kelapa, banyak pohon bambu gitu. Akhirnya saya, nggak apa-apalah saya nyoba kehidupan di sini gitu. Akhirnya mau ke Cilacap itu saya turun di Purwokerto. Kan Purwokerto nih, turun di Purwokerto, arah keretanya ke Cilacap. Akhirnya saya ketinggalan di Purwokerto. Akhirnya saya lama itu tidur di stasiun Purwokerto. Bahkan pada waktu itu preman-preman stasiun Purwokerto itu kenal sama saya, akrab sama saya. Karena apa? Karena saya dulu pernah terlantar di sana, stasiun Purwokerto. Akhirnya setelah itu saya ditelepon sama omnya. Setelah saya terlantar di Purwokerto ya, itu ada teman saya satu di Purwokerto, kalau kamu mau ini saya telepon gitu, nanti kamu ketemu sama dia gitu. Akhirnya saya ketemu. Akhirnya setelah itulah saya dikasih gambaran gimana caranya cari kehidupan di Purwokerto ya, buat cari makan gitu. Akhirnya saya mulai sedikit demi sedikit, lebih kurang sekitar 3 bulan saya di Purwokerto. Akhirnya saya ke Cilacap ya. Jadi saya sebenarnya lama itu di Cilacap. Di Cilacap itu saya lebih kurang 7 tahun. Jadi setelah saya di Cilacap itu ketemulah saya sama orang sesepuh di Cilacap. Jadi
ini mohon maaf sebelumnya ya, saya cerita sedikit ya. Jadi ketemu saya sesepuh di Cilacap, bapak itu kalau saya nanya-nanya ya, bapak itu kata teman-temannya itu sesepuh di sana dan bahkan dihargai di sana, dihormati dan terpandang sesepuh itu. Jadi itulah di Cilacap itu jadi bapak angkat saya, tinggalnya itu di Rawaeng. Maka pada waktu itu saya diajari bapak itu, pada waktu kan bapak itu ini merantau itu antar ya hampir Indonesia itu dia kenal semua. Jadi dia juga memang hidup di jalanan juga pada waktu itu. Akhirnya saya dikasihlah sama bapak itu, begini loh nak, saya kepengen memberikan buat anak ini gimana caranya bertahan hidup di jalanan gitu. Akhirnya pada waktu itu kan saya dikasihlah, dibikinlah saya pada waktu itu tahan bacok ya, tahan bacok di Cilacap ya, tahan bacok, tahan dibakar, tahan ditusuk, tahan digebukin gitu loh. Pokoknya tahan anti benda tajam lah pada waktu itu. Nah, terus saya diajarin pada waktu itu gimana caranya mukul tembok itu bisa rubuh pada waktu saya di Cilacap. Akhirnya itu alhamdulillah sudah terlaksana ya, saya tahan berbagai hal waktu saya di Cilacap itu. Terus saya masih ingat terus pada waktu itu begini kata bapak angkat saya itu, nak, yang megang terminal apa yang ada kakak kamu yang punya nama di terminal Cilacap, maka kamu ke sana, ini kamu sudah jadi nih, nanti kalau ketemu sama dia bilangin bahwa saya bapak angkat kamu, karena saya memberikan ilmu seperti ini hanya kamu sama dia yang di terminal Cilacap itu begitu. Akhirnya itu, nah, setelah lama kelamaan saya di Cilacap, ya kan, badan ini dulu kan badan dibesarin saya. Terus setelah itu saya tahan bacok, tahan apa semualah di Cilacap itu. Akhirnya saya pulang ke Purwokerto. Ke Purwokerto itu saya lihat lagi, saya nanya lagi di Purwokerto, siapa di sini preman yang paling terkenal pada waktu itu kan. Ditunjukkanlah saya, sana mas katanya. Ditunjukkanlah bapak-bapak satu. Terus saya ke situ. Assalamualaikum, silaturahmi ya. Nanya, saya bilangin tujuan saya ke situ. Alhamdulillah begini dibilangin bapak itu. Ya sudah, kalau begitu nanti kamu ke sana, nanti kamu ke polisi militer sana. Kan ini ada polisi militer di mana? Pada waktu itu di Kebun Dalam ya, di Kebun Dalam ada polisi militer di sana. Nanti kamu di sana ikut karate. Bilangin nama saya. Katanya, itulah yang jadi simpe saya pada waktu itu, namanya Simpe Kustowo. Terus saya disuruh belajar karate. Di sana saya ngajar, kata bapak itu. Saya ngajar nanti di sana, ngajar juga sama kamu. Nah, kamu belajar dulu di sana sebelum saya nanti datang. Nanti yang ngajar kamu itu polisi militer. Namanya itu, kalau nggak salah Pak Sulkan. Terus ada lagi Pak polisi militer lagi satu lagi itu yang ngajar saya di sana karate sampai berbulan-bulan. Jadi pada dasarnya itu saya belajar karate itu yang ngajarin itu polisi militer pertama. Sampai lama lah. 2 polisi militer ya di Kebun Dalam pada waktu itu. Setelah itu simpe saya ini, Simpe Kustowo ini juga kan simpe saya, Simpe Sulkan, simpe satu lagi, simpe siapa namanya itu. Terus saya belajar karate sampai bertahun-tahun. Terus saya ketemu lagi namanya Simpe Agus. Saya diajari lagi karate sampai bertahun-tahun lagi untuk gimana caranya bertarung di jalanan ya, di jalanan. Terus Simpe Kustowo itu pun begitu, gimana caranya bertarung di jalanan. Nah, yang saya masih ingat terus pesannya, pokoknya kalau sampai bertarung bagaimana caranya kamu harus menang. Pokoknya sekali pukul kamu harus tumbang, jangan sampai tidak tumbang, itu kuncinya gitu. Akhirnya saya berlatih bertahun-tahun karate ya sama Simpe Kustowo. Terus Simpe Sulkan pada waktu itu di polisi militer, satu lagi Pak polisi militer lagi satu lagi. Terus saya belajar karate juga di Simpe Agus.
Simpe Agus, itu juga teknik tarung jalanan. Terus terakhir saya ketemu juga, latihan juga saya karate itu sama Sihang Argo. Sihang Argo itu di polisi juga, polisi Polantas. Inilah kalau ceritanya dulu dia yang bawa karate itu ke sini. Itu makanya dia jadi Sihang saya. Saya juga lama dilatih dia pada waktu itu. Setelah itu juga saya ketemu juga guru besar juga, Simpe Wawang. Nah ini gimana caranya latihan tarung itu di ring. Di apa namanya, di sasana lah ya. Jadi alhamdulillah itu saya belajar karate itu sudah lebih kurang 10 tahun. Dan alhamdulillah saya itu sudah didesain sebagus mungkin sama sihang-sihang saya, sama sama simpe-simpe saya ya. Nah, cuma perbedaannya Simpe Kustowo sama Simpe Agus ini bagaimana caranya, apapun alasannya harus menang tarung di jalanan. Terus kalau Simpe Wawang ini apapun alasannya harus menang juga, tapi tarung di di sasana. Nah, bedanya sedikit. Kalau Simpe Wawang itu mengajarkan kamu bisa menang, kamu boleh menang dengan catatan jangan melukai lawan. Terus yang kedua itu gimana caranya kamu menang tapi memenangkan hatinya wasit. Begitu. Tuh kalau dari rumusnya Simpe Wawang begitu. Tapi kalau Simpe Kustowo, Simpe Agus, bagaimana kamu caranya menang kalau bisa menghancurkan. Maka antara menang menghancurkan dengan menang dengan terhormat, saya dapat dua-duanya ilmunya. Alhamdulillah itu saya belajar karate itu lebih kurang 10 tahun. Dan insya Allah saya paham betul karate. Jadi kadang teman-teman saya itu kadang-kadang kalau gertak saya, kadang saya hanya diam. Bukan saya kadang-kadang itu kadang-kadang saya takut, tidak. Ini saya sudah dilatih sedemikian rupa, saya sudah dirancang sedemikian rupa. Kadang-kadang saya takut mengambil kesimpulan. Nah, setelah saya latihan begitulah, terus ketemulah satu preman preman di Purbalingga ya. Pada waktu itu zaman-zaman itu dia punya anak buah lebih kurang berapa itu? Lebih kurang ya ratusan lah pada waktu itu. Nah, terus kepala preman ini ngomong, oh ya kepala preman apa kepala pasar lah, tapi pada waktu itu dia mengendalikan di daerah situ. Karena saya juga dulu usahanya banyak ya. Saya juga di sana dulu punya usaha juga di Purbalingga. Akhirnya dia rebut duit itu dari tempat usaha saya kejar dia kepalanya di sana. Akhirnya saya gebukin lah kepala itu di situ, saya gebukin dakduk sampai tumbang. Datang lagi adiknya, gebukin lagi adiknya sampai tumbang. Datang lagi keluarganya, gebukin lagi keluarganya sampai tumbang. Saya kan dikeroyok tuh di tengah lapangan itu, jadi saya ditontonin orang tuh. Akhirnya itulah yang membawa saya kemarin itu. Seingat saya kan yang namanya preman itu kalau tarung kan boleh, tidak ada hubungannya ke aparat kan. Pada waktu itu kan dia temannya banyak polisi. Akhirnya saya saya masuklah, dijebak, saya masuk ke Bui. Nah, pada waktu itu saya di Bui itu urusannya itu urusan urusan adu otot lah bahasanya itu. Makanya saya itu selalu ngomong sama teman-teman itu, saya itu bukan orang jahat, saya itu bukan orang yang seperti orang kira, tidak. Saya itu bukan orang jahat, saya itu orang baik, saya bilangin. Nah, tapi kalaupun saya orang baik, jadi jangan lecehkan saya karena saya juga dari karate itu. Itu yang pertama.